Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaul Rahmah. Saya tinggal di Rantau Perla, Aceh Timur dengan NIM 103.2025.006. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika banjir. Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Rabu 26 November 2025, banjir melanda 3 provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketika terjadinya banjir, saya sedang tidak berada di rumah karena selama kuliah saya tinggal di Dayah Darul Abrar, Desa Lubrawi, Kota Langsa. Ketika air sudah mulai naik, tepatnya jam 3 malam, saya mencoba membangunkan teman-teman saya yang berada di lantai 1. Saya menyuruh dan membantu mereka memindahkan sebagian barang-barang mereka ke kamar saya di lantai 2. Waktu itu airnya masih di teras lantai 1. Namun, untuk waspada saja, maka semua barang-barang yang ada di lantai 1 kami naikkan ke lantai 2. Setelah menaikkan semua barang, kami pun beristirahat sekitar jam 4.30 sambil menunggu waktu sholat subuh tiba. Inilah kondisi Dayah kami ketika banjir. Selain santri yang mengungsi ke lantai 2, warga setempat juga mengungsi ke Dayah kami dikarenakan rumah mereka yang sudah terendam banjir. Beginilah penampakan Dayah kami di waktu malam. Karena tinggi banjir yang mencapai dada orang dewasa, membuat kami kesulitan mendapatkan air bersih yang ada di samping rumah Umi. Bak tersebut tidak terkena banjir karena baknya tinggi, sehingga air banjir tidak mencapai bak tersebut. Keesokan harinya, air sudah mulai surut sehingga ada beberapa warga yang sudah mulai kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumahnya dari lumpur-lumpur bekas banjir. Begitu juga dengan seluruh santri yang ada di Dayah Darul Abrar. Kami juga membersihkan sekitaran Dayah, mulai dari membersihkan tanah-tanahnya hingga membersihkan aula dan kamar-kamar yang ada di lantai 1. Upaya membersihkan Dayah ini agak sedikit rumit karena banjir ini menyisakan lumpur yang agak cukup tebal sehingga membutuhkan banyak air bersih untuk membersihkannya. Nah, ini airnya sudah mulai surut pas hari pertama banjir. Ini hari kedua ya. Pas hari pertama banjir airnya tuh mencapai jendela. Ini udah surut sehingga kami langsung membersihkan airnya karena airnya tuh masuk ke kamar. Nah, ini nih waktu kami membersihkan lantai 1 dari air banjir. Jadi airnya tuh harus diambil sedikit demi sedikit karena airnya tuh tertahan, ada semen di depannya. Jadi airnya nggak bisa keluar kalau nggak diambil pakai gayung. Jadi harus diambil sedikit demi sedikit. Ya lumayan capek sih. Cuman karena rame-rame, jadi pekerjaannya tuh cepat selesai. Ini dia kamar yang terkena banjir. Lumayan parah ya, tapi nggak seberapa sih. Kemudian masuk lagi ke dapur. Ini dapurnya nih. Dapurnya udah terbengkalai gini. Ini semua barangnya udah kami naikkan ke atas. Jadi nggak ada barang yang rusak, alhamdulillah. Ini dia. Ini air hampir habis. Ini sudah nampak. Bagian Dayah sudah mulai bersih. Nampak permukaan, sudah nampak semen-semen Dayah. Ini dia. Setelah membersihkan Dayah, kami semua ingin pulang ke kampung masing-masing. Namun, ada kabar dari beberapa wali santri yang telah menyeberang dari Perla menggunakan mobil-mobil yang besar. Orang tua tersebut mengatakan bahwa di Perla masih belum bisa dilewati oleh sepeda motor. Nah, karena mendengar berita tersebut, kami pun tidak jadi kembali ke kampung masing-masing. Ini dia gambaran Perla waktu banjir. Ini masih ramai pejalan kaki karena motor mereka tuh rusak sehingga mereka harus jalan kaki. Selama banjir, lampu tidak menyala atau listrik padam dan jaringan pun mati sehingga waktu banjir itu anak yang dalam perantauan dengan orang tuanya yang berada di kampung serasa putus hubungan karena saling tidak bisa memberi kabar. Saya pribadi yang setiap harinya menelpon orang tua saya untuk menanyakan kabar,
Terpaksa tidak bisa menelpon keduanya lagi semenjak banjir. Jadi kami terjebak di Lang 1 selama 7 hari. Jadi hari ke-7 di waktu Perlak sudah tidak ada lagi air di jalan, saya baru bisa pulang ke rumah. Seminggu setelah banjir, akses jalan pun kembali digunakan meskipun jalannya sudah banyak yang berlubang. Jadi ini waktu air sudah nggak ada lagi. Ini warga-warga desa mulai bertahan hidup dengan caranya masing-masing, karena seminggu pertama banjir bantuan masih sedikit disalurkan, bantuan belum menyeluruh, sehingga ada beberapa relawan yang datang ke titik-titik yang kira-kira banjirnya diduga sangat parah. Inilah ketika relawan memberikan sedikit bantuan kepada warga-warga yang terkena banjir. Para warga sangat berterima kasih kepada kakak-kakak relawan yang sudi kiranya memberikan bantuan kepada mereka untuk terus bertahan hidup. Tak hanya memberi bantuan, para relawan juga memberikan sedikit semangat dan terus menyemangati mereka agar bangkit dari keterpurukan yang telah mereka alami. Hari demi hari pun terus mereka lalui. Mereka hidup mengharapkan hanya bantuan dari pemerintah dan relawan, karena disitulah ketergantungan mereka untuk saat ini. Kondisi yang membuat mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari, sehingga apabila para relawan dan pemerintah tidak memberikan bantuan, mereka akan kelaparan. Ini videonya waktu Perlak masih kedalaman banjirnya tuh masih tinggi. Ini karena Perlak lumayan lama surutnya, tapi daerah-daerah di Rantau Panjang alhamdulillah lumayan cepat. Ini jalan menuju desa saya sangat rusak, banyak rumah yang terbawa arus air. Ini gambarnya. Banyak warga-warga yang kehilangan rumah dan kehilangan lahan taninya, termasuk ayah saya juga kehilangan 4.000 pohon cabai yang telah ditanamnya. Jadi kami gagal panen jadinya. Ini banyak sekali rumah-rumah yang rusak, rumah-rumah yang hilang akibat banjir, karena banjirnya arusnya tuh lumayan kencang, sehingga warga lebih mementingkan menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan harta mereka, karena bagi mereka, ya termasuk saya juga, nyawa itu lebih penting dari hartanya. Airnya udah gak ada lagi, yang tersisa hanyalah lumpur. Namun lumpur itu tidak bisa dibersihkan dahulu karena di daerah sini untuk mendapatkan air bersih itu masih sangat susah, sehingga banyak tempat-tempat seperti tempat ibadah masih belum bisa dibersihkan. Jadi yang membersihkan masjid yang ada di Rantau Panjang itu para TNI, mereka membawa damkar untuk membersihkannya. Ini dia keadaan di malam harinya, sangat gelap ya. Yang terang hanya bagi orang-orang yang memiliki genset di rumahnya. Bagi yang tidak punya genset, ya mereka dalam kegelapan selalu. Ini hidup dalam kegelapan, jaringan tidak ada. Sehingga apabila kami ingin mengecas HP, kami harus datang ke rumah-rumah yang mempunyai genset dan harus bayar 2.000 per HP. Ini waktu malam sangat gelap. Ini di daerah
yang emang sama sekali tidak punya genset ya. Jadi mereka masih meletakkan kendaraan mereka di samping-samping jalan. Ini di area pemukiman warga. Rumah sudah banyak hilang karena terbawa arus banjir. Sangat gelap. Namun, tak hanya pangan yang diberikan oleh relawan dan pemerintah, mereka juga membantu masyarakat dengan membawakan Starlink. Gunanya untuk masyarakat itu adalah untuk menghubungi sanak keluarganya yang selama ini tidak ada kabar. Jadi nih di sini para warga sudah bisa mulai menelpon keluarga-keluarganya yang jauh. Mereka pun sudah lumayan sedikit bahagia karena telah mendapatkan jaringan. Ini dia waktu para warga mulai menghubungi keluarganya yang jauh. Mereka sudah bisa membuka WhatsApp, membuka Instagram, dan media sosial lainnya. Tak hanya Starlink, ada juga dari para relawan dan pemerintah juga membagikan beberapa genset ke daerah yang terdampak banjir yang lumayan parah. Kita hanya mendapat jaringan, warga juga mendapatkan penerangan dari pemerintah dan relawan. Seperti inilah kehidupan selama banjir bandang Sumatera. Banjir Sumatera tahun 2025 bukan hanya tentang air yang meluap, tetapi juga tentang bagaimana cara kita mendidik hati untuk terus bersabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan.